Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Beswa Yudi. Nathanael Franciscus. Saya Muhammad Rizky Pratama. Kami dari kelompok 12 ingin menjelaskan tentang cara-cara membuat program dari mulai program KTP, terus bangun datar, dan bintang. Halo semua, di sini saya akan menjelaskan tentang beberapa program. Di sini saya akan menjelaskan sebuah program KTP. Sebelum saya menjelaskan, di sini ada beberapa hal yang saya sampaikan. Yang pertama adalah import. Import ini Java .hotel.scanner titik koma. Terus ke public static void main, buka kurung string, buka kurung lagi args, tutup kurung. Ini adalah metode untuk mengcodingnya. Terus kita masukkan scannernya. Scanner di sini saya buat ada kelompok 12 sama dengan new scanner, buka kurung system.in, tutup kurung titik koma. Variabel di sini adalah string sama in. String di sini adalah ulang, titik koma sama in, pilih titik koma. Terus di sini ada do. Do ini adalah materi dari looping. Looping ini ada beberapa juga, itu for while do, for while dan while do. Di sini do, buka kurung lagi system.out.println. Di sini untuk memilihnya kita masukkan di sini, silakan memilih petik 2, tutup kurung titik koma. Terus yang kedua di sini system.out.println, buka kurung. Di sini ada beberapa program yang kita akan masukkan. Yang pertama adalah KTP, yang kedua bangun datar, yang ketiga adalah bintang yang berbentuk diamond, tutup kurung titik koma. Terus yang ketiga adalah system.out.print, buka kurung trinomon. Ini untuk memilih program. Di sini kita bisa KTP kan kita masukkan, atau bangun datar, atau bintang yang membentuk diamond. Terus pilih sama dengan kelompok 12 next in, tutup buka kurung titik koma. Terus system.out.println, buka kurung titik koma. Switch atau pilih. Di sini kan saya akan menjelaskan program KTP, berarti saya memilih program yang pertama, yaitu program data KTP. Di sini variabel untuk menginput KTP-nya itu ada 3, ada string, ada byte, ada dan long. String ini meliputi nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, golongan darah, alamat, kelurahan, kecamatan, status, agama, pekerjaan, warga, dan pelaku. Sedangkan byte-nya di sini meliputi kode RT, RW, titik koma. Dan long-nya di sini adalah nomor induk kependudukan, titik koma. Setelah itu baru kita menginput data terlebih dahulu. Di sini system.out.println, buka kurung adalah program kelompok 12 data KTP. System.out.println ini digunakan untuk mencetak yang kita input ke sistem out-nya. Terus masuk system.out.println, masukkan nick Anda. Nicknya di sini adalah nama scannernya ada kelompok 12 titik dot next long, karena memakai variabel long. Terus kita input lagi untuk membuat karakter baru, yaitu nama scannernya ada kelompok 12 dot next line. Terus kita input lagi nama Anda, namanya di sini kelompok 12 underscore next line. Terus kita input lagi tempat tanggal lahir, nama scannernya juga sama. Jenis kelamin nama scannernya kelompok 12 dot next, karena jenis kelamin ini termasuk variabel string. Golongan darah sama juga yang ke jenis kelamin tadi. Kita input lagi untuk mencetak baris baru dengan scannernya sama yang di awal tadi, ya kelompok 12 underscore next line. Terus masukkan alamat Anda, nama scannernya kelompok 12
dot next line. Terus kita masukkan lagi RT dan RW ini memakai scannernya next byte. Kelurahan di sini tidak memakai byte maupun long maupun line. Sama seperti jenis nama scanner jenis kelamin sama golongan darah. Kita input lagi untuk membersihkan karakter atau menginput baris baru. Kita masukkan lagi kecamatan. Nah, kode scannernya adalah sama dengan sama dengan alamat tadi, sama dengan input alamat tadi. Terus status perkawinan juga sama, agama juga sama scannernya, pekerjaan Anda juga sama, warga negara sama dengan kode scanner dari golongan darah. Kita input lagi dengan scanner yang sama, status pelakunya, nama kode scannernya sama dengan kode scanner kecamatan tadi. Setelah kita menginput data, setelah itu kita hasil input data tadi menggunakan sistem .print tadi yang sudah saya jelaskan di awal. Setelah itu kita coba kode program kita ini. Kan kita milih nomor 1 tadi kan KTP. Nick Anda atau nick teman-teman yang ingin kita masukkan. Sini saya masukkan nick saya sendiri 471 01 22 12 203 0001. Namanya nama Anda sendiri atau nama yang akan kita inputkan. Di sini saya memakai nama saya sendiri, Pak Nathanael Franciscus. Tempat tanggal lainnya ya tempat tanggal lain teman-teman semua. Di sini tempat tanggalnya saya Pekanbaru, 22 Desember 2003. Jenis kelaminnya laki-laki. Golongan darahnya di sini plus dan alamatnya ya alamat tempat tinggal Kak Anda dan juga saya. Di sini jalan ini. Artinya nama RT setempat. Di sini saya buat 03. RW-nya juga nama RW setempat atau nomor RW setempat itu 02. Kelurahannya kelurahan setempat juga. Di sini Sesibang. Kecamatannya juga sama dengan kecamatan setempat yang Anda tinggali. Di sini saya belum kawin, teman-teman. Agama Kristen, Protestan. Pekerjaan Anda, saya sebagai mahasiswa nih. Ini pekerjaan teman-teman ya kalau memakai program ini. Warga negara Indonesia. Status pelakunya seumur hidup lah, namanya KTP. Sudah selesai semua. Di sini kan ditanya apakah Anda ingin mengulang. Di sini ini ingin mengulang. Kalau iya, berarti ada tata yang kita masukkan salah. Kalau tidak, berarti kita tulis tidak. Nanti setelah tidak, ada tulisan, terima kasih telah menggunakan program ini. Sekian dari saya. Mohon maaf kalau ada kekurangan saya untuk menyampaikan hasil codingan ini. Sekian dan terima kasih. Oke, di sini saya akan melanjutkan program yaitu bangun datar. Dalam bangun datar ini saya menampilkan 6 bangun datar yaitu persegi, lingkaran, trapesium, segitiga, jajar genjang, dan layang-layang.
Di sini saya menggunakan tipe data integer dengan variabel bangun. Selanjutnya, system.out.println. Pilih bangun datar yang ingin dihitung. Gunanya agar saat outputnya kita memilih bangun datar yang pengen kita hitung. System.out.println. 1 persegi, 2 lingkaran, 3 trapesium, 4 segitiga, 5 jajar genjang, dan 6 layang-layang. System.out.print. Pilih nomor. Nah, di pilih nomor ini, nanti kita akan memilih 6 bangun datar yang pengen dihitung. Bangun sama dengan kel12.nextIn. System.out.println. Buka tutup kurung titik koma. Selanjutnya kita menggunakan switch case. Case pertama, kita mencari luas dan keliling persegi. Di sini saya menggunakan 2 tipe data, yaitu float dan double. Dan masing-masing tipe data memiliki variabelnya. Float memiliki variabel cc, double memiliki variabel helper dan kelper. System.out.print. Dicari luas keliling. String operasi per sama dengan kel12.next. System.out.println. Selanjutnya saya menggunakan if supaya dapat digunakan untuk membuat keputusan berdasarkan evaluasi suatu kondisi. If operasi per dot equals luas 2 garis vertikal, operasi per dot equals luas. System.out.println. Mencari luas persegi. System.out.print input cc. Cc sama dengan kel12.nextFloat. Helper sama dengan cc kali cc. System.out.println. Luas persegi adalah L per plus, karena di sini kita pengennya hasilnya cm, maka tulis sini cm. Selanjutnya di else. System.out.println. Mencari keliling persegi. System.out.print. Input jari-jari. Cc sama dengan kel12.nextFloat. Kelper sama dengan 4 kali cc. System.out.println. Luas persegi adalah kelper plus cm. Case kedua yaitu bangun datar lingkaran. Tidak jauh berbeda sama persegi tadi, hanya berbeda ada beberapa aja. Di lingkaran ini kita memakai 2 tipe data yang sama, yaitu float dan double. Float sendiri memiliki variabel jari, double p sama dengan 3,14, L lingkaran, dan kel lingkaran. Panggil input lagi untuk membersihkan karakter newline dengan tulis kel12.nextLine. System.out.print. Cari luas atau keliling dari sebuah lingkaran. String operasi lingkaran sama dengan kel12.nextLine. If operasi lingkaran dot equals luas 2 garis vertikal, operasi lingkaran dot equals luas. System.out.println. Mencari luas lingkaran. System.out.print. Input jari-jari. Di sini kita mau input jari-jari sebuah lingkaran. Jari-jari sama dengan kel12.nextFloat. L-ling sama dengan P kali jari-jari kali jari-jari. System.out.println. Luas lingkaran adalah L-ling plus CM. Nah, di sini kita pengen hasilnya CM juga ya. Masing-masing 6 bangun datar itu pengen hasilnya 1 CM. Selanjutnya, else. System.out.println. Mencari keliling lingkaran. System.out.print. Input jari-jari. Jari sama dengan kel12.nextFloat. Kelilingnya sama dengan P kali 2 kali jari-jari. System.out.println. Luas persegi adalah keliling plus cm. Case ketiga yaitu trapesium memiliki 2 tipe yang sama juga, yaitu float dan double. Float memiliki variabel FA, FB, FC, FD, dan F tinggi trapesium. Double-nya memiliki variabel juga, yaitu L trapesium dan K trapesium. Panggil
input lagi untuk membersihkan karakter newline. Sama seperti tadi, yaitu kel12.next line. Selanjutnya, system.out.print, cari luas atau keliling. String operasi trapesium sama dengan kel12.next line. If operasi trapesium equals luas 2 garis vertikal lagi, operasi equals luas. System.out.println, mencari luas trapesium. System.out.print, input sisi pertama, A sama dengan FA sama dengan kel12.next float, buka tutup kurung titik koma. System.out.print, input sisi kedua, B sama dengan tutup kurung titik koma. FB sama dengan kel12.next float, buka tutup kurung titik koma. System.out.print, input tinggi sama dengan tutup kurung titik koma. Nah, kita di sini cari tingginya. F tinggi trapesium sama dengan kel12 next float, buka tutup kurung titik koma. L trapesium sama dengan FA tambah FE B dikali F tinggi tra dibagi 2. System.out.println, luas trapesium adalah L tra plus CM. Nah, di sini kita masuk ke else-nya. System.out.println, mencari keliling trapesium. System.out.print, input sisi pertama, A. FA sama dengan kel12.next float. System.out.print, input sisi kedua, B. FB sama dengan kel12.next float. System.out.print, input sisi ketiga, yaitu C, sama dengan FC sama dengan kel12.next float. FD sama dengan system.out.println, input sisi keempat, yaitu D. FD sama dengan kel12.next float, buka tutup kurung titik koma. System.out.print, input tinggi, F tinggi trapesium sama dengan kel12.next float. Keliling trapesium sama dengan FA tambah FB tambah FC tambah FD titik koma. System.out.println, keliling trapesium adalah K tra plus CM, tutup kurung titik koma. Nah, selanjutnya kita memasuki bangun datar keempat, yaitu segitiga. Alihkan cari luas atau keliling. Nah, di sini kita memakai dua variabel yang sama juga dan memiliki variabel f sisil, f sisi 2, f sisi 3, f tinggi segitiga. Double-nya memiliki variabelnya juga, dan yaitu D luas segitiga dan D keliling segitiga. Panggil input lagi untuk membersihkan karakter newline. kel12.next.line, buka tutup kurung titik koma. System.out.print, cari luas keliling. Nah, di sini kita mencari luas atau keliling segitiga. Luasnya, if operasi segitiga equals luas 2 garis vertikal lagi, operasi segitiga equals luas. System.out.println, input sisi 1, F sisi 1 sama dengan kel12.next float. System.out.print, input tingginya, F tinggi segitiga sama dengan kel12.next float. Operasinya, D luas segitiga sama dengan F sisi 1 dikali tinggi segitiga dibagi 2. System.out.println, luasnya adalah D luas segitiga plus CM, tutup kurung titik koma. Nah, kita masuk ke else. Else, buka tutup kurung awal. System.out.println, input sisi 1 sama dengan F sisi 1 sama dengan kel12.next float. System.out.println, buka tutup kurung, tanda kutip, input sisi 2 sama dengan tutup kurung lagi, titik koma.
F sisi 2 sama dengan kel 12 dot next float buka tutup kurung titik koma. System.out.println input sisi 3 sama dengan tutup kurung titik koma F sisi 3 sama dengan kel 12 dot next float. Operasinya D keliling segitiga sama dengan F sisi 1 tambah F sisi 2 ditambah F sisi 3. System.out.println kelilingnya adalah D keliling segitiga. Nah, masuk ke bangun datar yang kelima, yaitu jajar genjang. Dan memiliki dua tipe data, yaitu float dan double juga. Float FCC-A, FCC-B, dan F tinggi jajar genjang. Double-nya memiliki variabel juga, D luas jajar genjang, dan D keliling jajar genjang. Panggil inputnya lagi untuk membersihkan karakter new line. System.out.print cari luas atau kelilingnya. String operasi jajar genjang sama dengan kel 12.next line. If-nya operasi jajar genjang equals buka tanda kutip luas tutup lagi 2 garis vertikal operasi jajar genjang equals luas tutup kurung buka tutup kurung awal. System.out.print input sisi A sama dengan F sisi A sama dengan kel 12.next float. System.out.print input tingginya F tinggi JAJ sama dengan kel 12.next float. Operasinya di D luas JAJ sama dengan F sisi A dikali F tinggi jajar genjang titik koma. System.out.println luas adalah D luas jajar genjang plus CM. Nah, masuk ke else-nya lagi. System.out.print input sisi A sama dengan F sisi A sama dengan kel 12.next float. System.out.print input sisi B sama dengan F sisi B sama dengan kel 12.next float. Operasinya D keliling jajar genjang sama dengan 2 kali F sisi A plus F sisi B. System.out.println luasnya adalah D keliling jajar genjang plus CM. Nah, di sini kita memasuki bangun datar yang terakhir, yaitu layang-layang. Float FD1, FD2, FCC pertama, dan FCC kedua. Double-nya, variabelnya yaitu D luas layang-layang dan D keliling layang-layang. Panggil input lagi untuk membersihkan karakter new line dengan tulis kel 12.next line. System.out.print cari luas atau kelilingnya lagi. String operasi J layang sama dengan kel 12.next line. Selanjutnya, if operasi J layang equals luas 2 garis vertikal lagi operasi jlay equals luas. System.out.print input D1 sama dengan F D1 sama dengan kel 12.next float. System.out.print input D2 sama dengan F D2 sama dengan kel 12.next float. Operasinya D luas lay sama dengan F D1 kali F D2 dibagi 2. System.out.println luasnya adalah plus D luas lay plus kutip CM kutip tutup kurung titik koma. Masuk ke else-nya. System.out.print input sisi pertama sama dengan F sisi pertama sama dengan kel 12.next float. Selanjutnya system.out.print input sisi kedua sama dengan F sisi kedua sama dengan kel 12 next float. D keliling layang-layang sama dengan 2 kali F sisi pertama tambah F sisi kedua. System.out.println keliling adalah D kel lay plus CM lagi. Break
break default. Gunanya break ini menghentikan eksekusi dari switch cache. System.out.print Anda harus memilih. Nah, di sini kita memilih yang 6 tadi itu, system.out.println. Nah, di sini kita akan tes output dari bangun datar. Nah, pilih 3. Pilih bangun datar karena tadi kita menjelaskan bangun datar, maka pilih nomor 2. Enter. Di sini ada 6 bangun datar yang disebutkan tadi. Pilih salah satu, terus masukkan nilainya yang mau di-input dan selesai. Nah, di sini kita pengen maunya lingkaran. Cari luasnya misalnya seperti 10. Mencari keliling lingkarannya. Mencari keliling lingkarannya, anggap aja 10 juga. Nah, di sini maka dapatlah hasilnya, yaitu luas dari lingkarannya 62,80004 cm. Nah, jika ingin mengulang dari pertama tadi itu, ketik ya. Jika pengen ngulang, jika tidak pengen ngulang, ketik tidak. Contohnya, anggap aja tidak. Maka hasilnya gini. Terima kasih telah menggunakan program ini. Sekian penjelasan saya tentang bangun datar ini. Mohon maaf apa ada kesalahan dalam pengucapan dan penyampaian. Dan saya melanjutkan dari teman saya. Oke, selanjutnya kita akan lanjut ke program yang ketiga, yaitu kita akan membuat program looping bintang yang berbentuk diamond. Kita menggunakan integer t di sini, kemudian set t, i, j, dan k. Terus kita masukkan system.out.print, kita tuliskan system.out.print, lalu kita masukkan input tinggi, terus bilangan ganjil minimal 3. Berarti kita masukkan bilangan ganjil yang minimalnya 3. Berarti kayak selanjutnya 5, 7, 9 gitu ya. Kemudian kita tuliskan T sama dengan KL12 .next in buka kurung baru titik koma. Oke. Kemudian kita ketikkan lagi di sini if terus dalam kurung T persen 2 terus sama dengan 0. Lalu baru kita berikan kurung kurawal. Lalu di bawahnya kita buat system.out.println dan kita masukkan Anda harus input bilangan ganjil minimal 3. Jadi kita masukkan bilangan ganjil yang minimal 3 gitu ya. Kemudian baru kita ketikkan return di sini. Kemudian baru tutup kurung kurawal di bawah sini untuk menutup yang di atas. Setelah itu kita masuk ke set T. Terus kita buat sama dengan T garis miring 2 tambah 1. Oke. Kemudian baru di bawahnya kita tuliskan for dalam kurung i sama dengan 1 titik koma i kurang dari sama dengan set T titik koma i plus plus tutup kurung kurawal. Lalu baru di bawah lagi for dalam kurung J sama dengan set T titik koma J lebih besar dari I titik koma J minus minus tutup kurung baru kurung kurawal lagi. Kemudian system.out.print kita masukkan di sini kutip 2 baru spasi di dalamnya. Baru di bawahnya kita kasih kurung kurawal lagi penutupnya. Setelah itu kita masuk ke kita ketikkan lagi for dalam kurung K sama dengan I titik koma K garis miring sama dengan 2 bintang I kurang 1 titik koma K plus plus buka tutup kurung baru buka kurung kurawal. Baru di bawah system.out.print kita tuliskan di sini bintang untuk membentuknya menjadi bintang ya. Dan baru tutup kurung kurawal dan di bawah system.out.print lagi
sistem .println, terus kita kasih kurung dan titik koma, baru ditutup kurung kurawal. Setelah itu di bawahnya kita buat lagi for, lalu di dalamnya kita isi i, kita i sama dengan set t kurang 1 titik koma i kurang dari sama dengan 1 titik koma i minus sorry, kemudian baru tutup kurung dan kurung kurawal, baru dibayar for lagi, dalamnya kita buat j sama dengan set t titik koma j kurang dari i titik koma j minus terus baru kita tutup kurung, lalu kita buka kurung lagi, kurung kurawal, lalu sistem .print dan kita isi spasi di dalam kurungnya. Setelah itu baru tutup kurung lagi, baru for lagi, kemudian k sama dengan 1 titik koma k besar dari sama dengan 2 kali i kurang 1 titik koma k plus baru kurung kurawal dan sistem .print kita masukkan bintang dalam. Kita kurung lagi, baru sistem baru kurung kurawal lagi, setelah itu baru sistem .println, baru kita kasih kurung dan titik koma, baru kita tutup yang di atas ini. Setelah itu sistem .println lagi, kita buat sama seperti yang tadi, kurung dan titik koma. Lalu kita kita tuliskan lagi break di bawah sini dan default. Baru kita buat di bawahnya sistem .println, baru kita buat di sini Anda harus memilih. Ini untuk menentukan kalau mau ulang atau tidak, ini yang seperti ini, tanya mau ulang atau tidak. Baru di bawah kita buat sistem .println kutip 2, apakah Anda ingin mengulang, baru kita buat di sini apakah Anda ingin mengulang, baru kita tutup kurung gitu dan titik koma jangan lupa, baru sistem .print, baru kita buat di sini ya atau tidaknya. Dan di sini ini untuk membuat apakah kita ingin ulang atau tidak, selesai di sini atau tidak program. Setelah itu baru kita klik di bawah ulang sama dengan 12.next, baru kurung dan titik bintang. Lalu sistem .println kita buat kurung dan titik koma. Setelah itu di sini kita berikan tutup kurung kurawal, baru while, terus buka kurung, ulang .equals ya, ulang .equals ya besar ya guys ya, y besar a kecil, lalu ulang equals y a-nya besar, y a besar gitu ya. Nah ini untuk menentukan kalau misalnya ada yang ngetik atau beda-beda, misalnya waktu memilih y-nya, misalnya y-nya kecil gitu, y-a kecil gitu, atau y-nya besar seperti ini, atau y-nya saja yang besar. Lalu baru kita buat if di sini, lalu kita buat dalam kurungnya ulang .equals tidak, berarti sama aja kayak yang ini, t-nya besar, ini tidak, atau tidaknya besar semua. Baru kita buat sistem .println, dan baru terima kasih telah menggunakan program ini, baru kita tutup. Dan kita tutup menggunakan kurung kurawal ya di bawah untuk programnya. Oke, sekian, mungkin hanya itu yang saya sampaikan untuk program looping ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan yang mungkin kurang jelas. Saya hanya dapat menjelaskan tentang program ini. Sampai di sini saja. Terima kasih.